Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. InsyaAllah kita akan bersama Ibu Hamka dalam membaca ayat Al-Quran dan menadabburi mutiara-mutiara hikmah di dalamnya, terutama yang kita dapatkan dari karya monumental beliau, yaitu Tafsir Al-Azhar. Pada serial ke-97 ini insyaAllah kita akan baca dan tadabburi surat Ali Imran, masih di surat Ali Imran ayat 156 hingga 160. Seperti biasa, sebelum kita tadabburi, saya akan bacakan ayat-ayat tersebut dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu jadi sebagai orang-orang yang kafir yang berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka itu bepergian di bumi atau mereka jadi tentara, kalau mereka tinggal bersama kita, tentu mereka tidak akan mati atau tidak terbunuh. Karena Allah hendak menjadikan yang demikian suatu penyesalan di hati mereka. Padahal Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Allah ada melihat yang kamu kerjakan. Sesungguhnya jika kamu terbunuh pada jalan Allah ataupun mati, maka ampunan dan rahmat dari Allah lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Dan sesungguhnya jika kamu mati ataupun terbunuh, kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Maka dengan rahmat Allah engkau telah berlaku lemah lembut kepada mereka, karena sekiranya engkau bertindak kasar, berkeras hati, niscaya berserak-serakah mereka dari kelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. Apabila mereka telah bulat hatimu, maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat suka dengan orang-orang bertawakal. Satu lagi tadi saya kurang ya, di ayat 160. Jika Allah hendak menolongmu, maka tidak siapapun dapat mengalahkan kamu. Dan jika Dia hendak mengalahkanmu, siapa lagi yang akan menolongmu sesudah Dia? Dan kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang beriman. Para pemirsa, Buya Hamka di sini memberikan subjudulnya Jangan Menyesal. Nah, ini saya coba memberikan highlight. Pada ayat ini sesungguhnya Allah ingin memberikan lanjutan bagaimana kalau orang-orang melakukan kesalahan, ya. Wajar manusia melakukan kesalahan, bahwa even itu adalah orang-orang yang baik, yang hidup di tengah lingkungan yang baik, karena tidak selamanya orang itu berada dalam satu performance keimanan dan mentalitas. Maka dari itu ada fluktuasi dan memungkinkan untuk terjadi kesalahan. Bagaimana cara menyikapinya, itulah yang Allah utarakan pada kesempatan kali ini. Maka Buya Hamka memulai dengan menjelaskan kata-kata kufur. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang beriman, jangan menjadi seperti orang kafir. Nah, kufur itu, kata Buya Hamka, adalah orang yang tidak mau menerima kenyataan kebenaran. Nah, maka itu disebut kufur. Maka kufur ada yang disebut dengan kufur akidah, ada yang disebut dengan
kufur teologis. Dan ini Buya Hamka menambahkan, walaupun orangnya masih mengakui sebagai muslim, maka bisa jadi dia kufur tapi dalam hal sisi yang lain. Jadi maka disebut jangan seperti orang-orang yang kafir, berarti bisa berpotensi seperti mereka. Orang yang lemah imannya, yang tidak siap menerima kebenaran dan kenyataan bahwa ada orang-orang yang sudah meninggal, 70 orang itu. Maka di sini disebutkan peperangan Uhud banyak yang orang tewas ataupun dalam kejadian lain, misalnya ada yang mati dalam perantauan, dalam bepergian meninggalkan kampung halamannya sendiri, berniaga, pergi berperang, maka orang yang lemah imannya akan mengatakan begini, kata Buya Hamka. Coba aja kalau mereka dia tidak pergi meninggalkan kampung halaman, atau coba kalau mereka tidak pergi ke medan perang, tentu mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Nah ini nggak boleh kita mengatakan demikian. Kalau ada musibah, siapapun, teman dekat kita atau kerabat kita, biasanya ada orang yang lemah imannya muncul begini, coba dia tadi nggak pergi, coba perginya tidak sendiri, coba dia perginya tidak pakai kendaraan itu, coba tidak memilih maskapai ini. Nah maka hal-hal itu sesungguhnya perkataan yang keluar dari mulut orang yang bukan mukmin sejati, kata Buya Hamka. Ya, bukanlah kata patut keluar dari mulut mukmin sejati. Orang mukmin mesti mempunyai pegangan yang teguh tentang ajal. Karena sesungguhnya ajal adalah batas hidup, itu ada di tangan Allah. Tidak ada orang mati, tidak ada orang mendapatkan ajalnya itu kecuali sudah tertulis, ya. Tidak akan berubah lagi. Kalau mati sudah terjadi, baik di perjalanan, di medan perang atau di mana saja, pastilah membaca ajal yang tertulis. Maksudnya terjadinya itu sesuai dengan ajal tersebut. Nah, kata-kata seperti ini mengandung ucapan kufur, kata Buya Hamka. Tidak matang kepercayaan kepada Allah, prematur bahasa kita. Sebab itu kata sambungan ayat tersebut, karena Allah hendak menjadikan yang demikian penyesalan di hati mereka. Suatu keluhan akibat iman yang kurang itu bisa menyebabkan penyesalan. Penyesalan itu bisa terjadi dalam jangka pendek, bisa jadi dalam jangka panjang. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasan kenapa ada orang yang matinya begini, matinya begitu, ada yang muda, ada yang sulit, ada yang terbunuh, ada yang mati biasa. Nah, kita lanjutkan setelah jeda yang berikut, para pemirsa. Para pemirsa yang berbahagia, perbedaan kematian di mana-mana itu adalah juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka sebaiknya kita mulai sadar diri bahwa ada yang disebut dengan seni menjemput kematian. Karena di sini juga disebutkan sesungguhnya jika kamu terbunuh, ya, terjemahan dari Buya Hamka ya, pada jalan Allah ataupun mati, yang disebut ini ya, terbunuh maksudnya mujahidin pada peperangan, ataupun mati ini disebut dengan mati bungkus ya, perempuan, ya mungkin ketika melahirkan, atau mati dalam kecelakaan pesawat misalnya. Ini ayat ini mengandung hasungan kepada mukmin agar berusaha hingga mati mereka berharga. Jangan mati konyol. Nah ini makna ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan di ayat 157, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Jadi kalau kamu mati, maka matilah yang baik. Jangan mati konyol, karena kematian yang baik itu akan mendapatkan rahmat dan ampunan, dan itu jauh lebih baik dari apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu. Karena orang-orang kafir juga akan mati. Tapi mungkin mereka mati diiringi dengan iringan yang parade militer, dikuburkan di kuburan yang mahal sekali, itu tidak menjamin. Nah, ini satu hal penting, kata-kata fisabilillah itu, berjuang di jalan Allah itu, supaya ada awareness dari umat Islam, dia tidak mati dalam keadaan konyol di sini. Nah, orang yang mati di atas kasur itu sama aja seperti orang yang mati di medan perang. Orang yang mati di atas kasur belum tentu juga mati sebagai pengecut. Maka kita bisa melihat dalam sejarah Khalid bin Walid yang tadi memporak-porandakan pasukan Muslim pada perang Uhud karena kejeniusan strateginya. Ketika beliau Muslim, luar biasa. Dedikasinya
sebagai panglima perang menjadi sangat luar biasa. Beliau pemberani karena beliau memperjuangkan hak itu. Masalah mati beliau serahkan kepada Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Khalid bin Walid tidak mati di medan perang. Khalid bin Walid meninggal di atas pembaringan. Beliau sebagai saksi sejarah dan kemudian tinta emas mencatatkan bagaimana beliau ini dijuluki sebagai Saifullahil Maslul. Jadi Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus. Dan itulah kenapa salah satu analisis para ulama, kenapa Khalid bin Walid itu tidak mati dalam keadaan terbunuh, supaya juga tidak ada dikatakan pedang Allah telah patah atau pedang Allah bisa dibunuh misalnya. Dan itu satu filosofi yang sangat luar biasa. Sekalipun beliau mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan di pembaringan, tapi dunia dan sejarah mengenalnya sebagai pemberani. Nah itulah, orang yang meninggal di pembaringan belum tentu sebagai seorang pengecut. Sebagaimana orang yang meninggal di medan perang belum tentu juga sebagai seorang pemberani. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini satu hal yang penting. Di ayat 157 tadi disebutkan, di ayat 158 juga diteguhkan bahwa siapa yang terbunuh ya atau mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Nah ini berarti kepada Allah dikembalikan ya mempertanggungjawabkannya kepada Allah ya. Nah di ayat berikutnya dijelaskan bahwa rahmat Allah bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Makanya fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ini rahmat Allah ketika diberikan kelembutan di dalam hati Nabi Muhammad SAW juga kepada diri kita. Jadi kita bisa berlemah lembut, berlaku lembut, itu pada hakikatnya adalah karunia Allah. Ada orang-orang yang tidak bisa lembut, ada orang-orang yang kasar, ada orang-orang yang mudah berkata kasar, bersikap kasar, dan bahkan lebih dari itu. Kasar bukan hanya kata-kata, tetapi sudah menggunakan kekuatan fisik dan tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk. Itu adalah musibah yang besar. Maka jika kita diberikan rasa kasih sayang itu, kita gunakan untuk apa? Pertama, digunakan untuk melembutkan hati sehingga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, makanya di sini ada 3 langkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan contoh untuk kita tiru bagaimana menyikapi orang-orang yang melakukan kesalahan dan orang itu bukan orang jahat khususnya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, dia melakukan kesalahan karena terpaksa, dia melakukan kesalahan karena tidak ada pilihan mungkin menurut dia, dan dia kepepet atau dia terperdaya atau dia ikut-ikutan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini ada 3 step yang kita lakukan. Yang pertama, fa'fu anhum, maafkan mereka. Muhammad, maafkan mereka. Fa'fu anhum. Ya. Kemudian yang kedua, wastaghfir lahum, mintalah ampunan kepada Allah untuk mereka. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amr, ikutkan kembali untuk bermusyawarah. Ya, jangan sampai kita melakukan blacklist, kita coret mereka, padahal baru sekali salah, kita silang, nggak mau saya satu tim dengan dia, saya trauma dengan dia. Mungkin kita perlu waktu terhadap hal-hal seperti itu, sebagian kita perlu recovery psikis, tapi kemudian untuk memblacklist saudara kita, untuk tidak memberi kesempatan kedua, itu bukan kebiasaan yang baik. Karena Rasulullah SAW sendiri pun diajarkan oleh Allah, tentunya beliau adalah orang yang terbaik, tetapi ini juga untuk kita contoh, maafkan, fa'fu anhum. Nah yang kedua ini jarang ini, wastaghfir lahum, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Ini bisa jadi jarang kita lakukan. Paling banter orang lain berbuat salah sama kita itu kita maafkan. Tapi Allah untuk melatih kita lembut itu menyarankan berilah ampunan mereka, dan kemudian kamu minta ampunan kepada Allah untuk mereka. Dan yang ketiga adalah kembalikan mereka. Ya, beri kesempatan lagi. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena itulah Rasul kemudian digambarkan di surat At-Taubah 128. Ya, Buya Hamka menyebut di sini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi
beliau itu seperti hanya Allah ya, sifatnya ada Raufun, ada Rahim, dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih ada penjelasan lebih lanjut ya, terutama Buya Hamka di sini menadaburi kenapa ada kata Raufun, kenapa ada Rahimun di surat At-Taubah sebagai penyempurna dari ayat yang menegaskan berinteraksi dengan kesalahan ini. Insya Allah di segmen berikutnya setelah jeda kita akan sambung. Para pemirsa, di surat At-Taubah 128 itu, kalau tadi kan rahmah di ayat 159 surat Ali Imran tadi menyatakan keluasan rahmat Allah sehingga menyuruh kita untuk memaafkan, meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang bersalah, dan yang ketiga memberi kesempatan dengan mengajak bersyura. Ditegaskan dengan surat At-Taubah ayat 128, yaitu ada sifat Nabi Muhammad SAW Raufun Rahim, yang juga itu merupakan dua asma Allah Subhanahu Wa Taala. Raufun Rahim berarti pengasih, penyantun, penghibah, penyayang. Ya, ini ra'fah dengan rahmah itu beda-beda tipis. Mungkin karena terbatas waktu, lain kesempatan kita akan bahas. Rahmat ini yang bahasa Buya Hamka disebut rahmat Allah yang telah diguligakan kepada dirinya, telah berlaku laksana dengan baik, sehingga telah menjadi sikap hidup dan perangainya, sehingga Allah sendiri memberinya gelar dengan asma Allah. Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi pada dasarnya Nabi Muhammad itu penyayang ya, mencintai orang itu lebih mudah daripada membenci. Sifat dasarnya itu penyantun. Maka Allah memberikan sifat yang itu lekat pada diri Allah, itu juga untuk Nabi Muhammad SAW. Ini ada beberapa penafsiran lebih detail lagi, tapi kita skip saja karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Buya Hamka di sini membuat subjudul lagi, syura sebagai sendi masyarakat Islam. Karena di sini wasyawirhum fil amr dalam bentuk kata kerja. Karena ada di surat Asy-Syura itu wa amruhum syura. Nah, kalau di sini wasyawirhum fil amr, itu kenapa yang dipilih itu? Memberi kesempatan kepada orang yang bersalah tapi dengan cara musyawarah. Nah, maka cara musyawarah itu ternyata menariknya para pemirsa adalah untuk bukan hanya mengeliminir keburukan, tetapi mempersempit atau mengecilkan peluang kesalahan. Karena orang kalau berkumpul, orang-orang baik itu mustahil mereka sepakat pada keburukan. Kalaupun ada, baik sengaja atau tidak sengaja, pasti bisa diingatkan. Karena itulah di situ disebut dengan syura. Maka secara de facto masyarakat muslimin di Madinah telah tumbuh sebagai suatu entitas ya, atau kenyataan ya. Maka Rasul itu sebagai pemimpin yang tertinggi yang pada kesempatan lalu sudah kita jelaskan, dapat wahyu. Tapi kenapa beliau masih mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah pada urusan-urusan yang lainnya? Ini semata-mata juga sendi sosial itu tegak dengan musyawarah ini. Urusan yang telah ditegaskan itu urusan agama dan sebagian urusan dunia yang diwahyukan oleh Allah, tetapi kemudian ada banyak yang terkait dengan human relation. Di sini bahasa Buya Hamka ya, hubungan antara sesama manusia itu mesti ada sendi utamanya, yaitu musyawarah berdasarkan pertimbangan atau maslahat mana yang lebih baik, dan juga menjauhi apa yang disebut mafsadat, apa yang membahayakan. Nah, inilah kenapa ada kata-kata wasyawirhum fil amr. Kok tidak setelah kamu ampuni, maafkan, kamu doakan, ya kamu kasih mereka perintahlah gitu, atau ajaklah mereka untuk dalam sebuah proyek. Tapi tidak, wasyawirhum fil amr di sini adalah sebuah isyarat yang dahsyat sekali. Jadi memberi kesempatan itu adalah melalui proses musyawarah. Ajak mereka. Jadi bukan kemudian mereka bisa semena-mena lagi, bisa mereka kemudian memaksakan kehendak lagi. Tidak. Si hebat apapun dia atau bahkan kita, tetap terlibat dalam proses wasyawirhum fil amr, karena ini merupakan syura yang sangat jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada hal penting di ujung ayat ini, di ujung ayat 160 itu
adalah masalah tawakal. Ya, dan di ujung di ayat 159 juga itu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, maka al-azm adalah bukan sekedar kita ingin mencapai sesuatu, tapi pada saat kita meninggalkan kesalahan itu juga azam. Orang yang terbiasa berjudi atau tergelincir dengan riba atau perbuatan dosa dan kemungkaran yang lainnya, untuk meninggalkan itu perlu azam. Ya. Nah, tetapi karena ini adalah perintahnya yang pertama untuk Rasul, tentu tidak itu. Termasuk adalah untuk memaafkan, untuk memberi kesempatan lagi pada orang. Termasuk adalah meniti perencanaan kebaikan. Maka itu disebut azam. Tawakallah kepada Allah. Maka kalau seseorang bertawakal baik dalam meniti ketaatan, merawat kebaikan dan potensi, memaafkan orang yang bersalah, dan termasuk juga adalah menjauhi atau bangkit dari kesalahan, perlu azam. Maka pada saat kita perlu azam, fatawakkal 'ala Allah, maka sebaik-baik azam itu adalah ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, waktu kita terbatas tentunya. Sebelum kita sudahi majelis kita ini, ada beberapa lesson learn, pelajaran yang akan kita bawa pulang sebagai take away lesson. Yang pertama, jangan menjadi seperti orang kafir, kata Buya Hamka. Kafir itu bukan hanya tidak beriman, tapi tidak menerima kenyataan. Jangan pernah kita katakan, oh kamu kalau tidak datang mungkin tidak ada kecelakaan. Kamu kalau nggak naik kereta bisa sampai sini dengan selamat. Oh dia kalau dia tidak jalan kaki mungkin tidak mati. Itu perkataan yang tidak atau mengurangi kepercayaan kepada Allah. Dan yang kedua, konsep kematian itu sekalipun ajal, kita tetap menyiapkan. Jangan sampai kita mati secara konyol. Maka kalau kita mati, siapkan dengan baik. Siap mati dalam keadaan baik. Karena mati dalam keadaan baik atau disebut dengan qutiltum fisabilillah itu jauh lebih baik dari apa atau kemuliaan atau harta atau pangkat yang dipunyai oleh orang-orang kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam berinteraksi dengan kesalahan, Allah memberikan note di sini kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan 3 hal tadi itu. Memaafkan, meminta ampunan atau istighfar kepada Allah untuk mereka, dan yang ketiga adalah ajak mereka, beri kesempatan berikutnya, yaitu dengan melibatkan dengan musyawarah. Dan ini poin yang ketiga. Yang keempat, kenapa kok poinnya musyawarah? Kok tidak beri kesempatan, perintahkan ini, libatkan pada proyek, tapi kenapa musyawarah? Karena musyawarah merupakan salah satu sendi utama sosial dan bermasyarakat. Yang terakhir, take away lesson terakhir adalah tentang tawakal. Kalau kamu punya azam, baik dalam merawat potensi, berada dalam ketaatan, atau termasuk memaafkan kesalahan, termasuk bangkit dari keterpurukan dan bangkit dari kesalahan, maka itu perlu azam yang kuat. Tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ayat ini, ayat-ayat yang kita baca memotivasi dan menginspirasi kita untuk terus mencerdaskan diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.